Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memasuki perkuliahan pekan keempat ya dari mata kuliah Enterprise Architecture System and Design untuk Anda rekan-rekan di SI 2020. Nah, kita akan memasuki materi tentang arsitektur bisnis. Beruntungnya Anda kalau tidak salah ya waktu itu sudah memberikan informasi bahwa pernah mendapatkan mata kuliah bisnis proses manajemen. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Kalau gitu nih, sebelum masuk ke perkuliahannya, saya ingin coba tanya-tanya sedikit deh. Coba ada yang tahu atau yang mau membicarakan tentang bisnis proses itu apa sih? Coba siapa? Ayo angkat tangan. Bisnis proses itu apa sih? Wah, sepertinya belum ada yang mau menjawab nih. Malu-malu nih. Oh, Risna silakan. Bisnis proses apa, Risna? Setahu Risna itu menganalisis aktivitas bisnis, Pak, mengelola prosesnya. Contoh satu saja, Risna. Yang Risna tahu tentang proses bisnis. Satu contoh deh, proses bisnis apa deh yang Risna tahu? Halo, Risna. Contohnya bisnis, proses bisnisnya apa? Yang pernah Risna waktu itu buat apa ya? Halo? Ini, Pak, contohnya itu kayak dealer membeli motor untuk Dealer konsumen. membeli motor. Konsumen membeli motor ke dealer kali Iya, ya? Atau iya, dealer? Pak. Iya, begitu, Pak. Oh, oke. Sip, sip, sip. Jadi ada proses bisnis ketika seorang customer itu mau membeli motor ke dealer gitu ya. Iya, Dari begitu, Pak. mulai start, kemudian ada proses misalkan pakai kredit atau pakai cash. Kalau pakai Iya, kredit proses bisnisnya berarti harus mengisi bla 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 bla. Nanti dikonfirmasi, kemudian ada asesmen biasanya analisis kredit dan seterusnya sampai si motor dapat dipakai sama si pembeli gitu ya Arisnawati ya. iya, begitu, Pak. Sip, makasih. Saya coba ke Apta deh. Halo Apta. Apta boleh di unmute? Iya, Pak. Apta, waktu terakhir kamu bikin apa untuk bisnis proses analisis bisnis apa? Eh, Ke mute Apta. Silakan di unmute dulu. Sebentar. Lagi sambil nyari ya Apta ya. Oke. Gak apa-apa Apta. Lupa. Bikin apain dulu? Boleh. Boleh kalau lupa nggak masalah. Yang lain mungkin ada yang mau berbagi pernah membuat proses bisnis apa gitu. Terakhir ya yang mungkin masih ingat gitu. Siapa? Ada yang mau angkat tangan coba? Oke. Nah, sekarang saya sambil tanya deh silakan angkat tangan semua ya. Yang di komputernya masih terinstall Bizagi. Siapa saja? Saya, Pak. Nova semua ya, hampir semuanya masih terinstall. Nah, oke, silakan turun. Siapa yang sudah tahu tentang pemodelan proses bisnis itu selain menggunakan BPMN bisa menggunakan use case? Ada yang pernah membuat use case? Silakan diangkat tangan. Semuanya sudah atau belum? Use case?
Oke, baik. Kalau begitu sepertinya cukup ya saya berdiskusi dengan Anda. Kita akan mulai perkuliahan kita, materi kita dari mulai definisi dari proses bisnis. Ya, jadi dalam keterangannya ya, Laudon itu menjelaskan tentang istilah proses bisnis ya. Menurut Laudon, proses bisnis adalah business process refer to the set of logically related tasks and behaviors that organizations develop over time to produce specific specific business result and the unique manner in which these activities are organized and coordinated. Jadi bisa dikatakan namanya proses bisnis itu adalah kelompok tugas dan aktivitas ya yang saling berhubungan secara logis ya tentunya. Kemudian diatur, dikoordinasikan supaya nanti bisa menghasilkan suatu bisnis yang spesifik dan unik. Ya. Atau dengan kata lain, kalau kita bicara tentang pemodelan proses bisnis, itu akan dilakukan pengujian struktur organisasi, kemudian mengetahui peran-peran yang dijalankan dalam organisasi, lalu kita bisa menunjukkan keterkaitan antara satu dengan lain, gitu. Nah, pemodelan proses bisnis juga tidak hanya untuk memahami yang terjadi di dalam organisasi juga, tapi juga untuk pemahaman yang di luar organisasi. Makanya ya kadang contoh misalkan Anda sedang PKL atau sedang menganalisis sesuatu di proses bisnis. Yang paling sering dilakukan pertama kali adalah mengetahui struktur organisasinya. Karena dari struktur organisasi tersebut kita akan bisa mengetahui fungsi-fungsi yang berjalan di dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk memodelkan proses bisnis gitu ya. Kenapa proses bisnis itu harus dimodelkan? Ya, tentunya Anda masih ingat harusnya bahwa di arsitektur enterprise itu ada empat layer ya, dari mulai arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan teknologi. Nah, yang di arsitektur bisnis ini adalah keterkaitannya dengan organisasi kurang lebihnya ya. Nah, kenapa perlu dimodelkan? Yang pertama, kita akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang visi dari organisasi dan perangkat pendukungnya. Lalu kita bisa mendokumentasikan apa saja sih yang dilakukan oleh sebuah organisasi ya. Dan bisa juga untuk menjelaskan siapa yang terlibat dalam sebuah proses bisnis dan kemudian dia menggunakan entitas bisnis apa saja. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi sarana untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis yang terjadi gitu. Nah, kalau misalkan bisa dilakukan proses rekayasa ulang proses bisnis itu, maka kemudian bisa dianalisis apakah proses bisnis yang sudah dijalankan itu efektif atau tidak. Dan kemudian apakah ada permasalahan di dalamnya untuk kemudian dilakukan sebuah perbaikan. Ya. Nah, semua proses bisnis itu pada intinya harus bisa menjalankan kebutuhan apa saja. Yang pertama, mendukung secara optimal proses pengolahan sumber daya atau resource dari enterprise atau dari institusi. Yang berikutnya adalah menghasilkan nilai tambah terhadap hasil bisnis yang dilakukan pada proses bisnis sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita bicara terkaitannya dengan proses bisnis ya, dari mana datanya? Ya dari struktur organisasi tentunya. Kemudian akan mendapatkan dari matrik relasi yang ini akan kemudian dipakai di arsitektur data, arsitektur aplikasi dan juga arsitektur teknologi di mana dalam hal ini adalah infrastruktur jaringan. Ya. Nah, penyusunan arsitektur bisnis ini adalah kegiatan yang paling utama sebetulnya dan punya peranan penting dalam mengembangkan arsitektur enterprise. Kenapa? Karena
hasil analisis proses bisnis enterprise ini kemudian dianalisis lebih lanjut ya, kebutuhan komponen arsitektur enterprise yang lainnya ya. Seperti yang terlihat ada di layar ya. Nah, dari gambaran proses bisnis bisa diketahui bagaimana sih gambaran data yang diperlukan, siapa saja yang melakukan apa saja dalam menjalankan proses bisnis, kemudian gambaran aplikasi apa saja yang diperlukan oleh sebuah institusi atau enterprise, dan juga gambaran infrastruktur jaringan komputer seperti apa yang diperlukan, dan seterusnya ya. Ketika kita sudah mengetahui proses bisnis. Nah, ketika kita dalam menyusun arsitektur bisnis ini terjadi kesalahan, maka akan berakibat fatal sebetulnya terhadap keseluruhan tahapan pengembangan arsitektur enterprise. Kenapa? Karena proses bisnis ini adalah disebut core arsitektur ya, arsitektur inti gitu, yang menyebabkan akan berakibat langsung terhadap penyusunan komponen-komponen arsitektur lainnya. Ya. Oleh karenanya visualisasi proses bisnis ini jadi penting sekali gitu ya. Dan karena dengan visualisasi proses bisnis itu akan sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran ya bagaimana proses bisnis yang sedang dilakukan. Ya. Oke. Lalu bagaimana sih kita untuk mendokumentasikan keseluruhan proses bisnis ya? Yang pertama ya, dokumentasi struktur organisasi enterprise yang menjadi objek dari development atau pengembangan. Ya, struktur organisasi itu sangat terkait dengan proses bisnis ya. Tadi sudah disebutkan di depan ya. Karena akan menunjukkan gambaran siapa yang melakukan apa dalam keseluruhan proses bisnis. Contoh struktur organisasi ya, misalkan ketua STIMIC namanya A. Kemudian di bawahnya ketua STIMIC, misalkan ada waket, misalkan waket 1, waket 2, waket 3. Waket 1 mengurusi bidang apa, waket 2 mengurusi bidang apa, waket 3 mengurusi bidang apa. Kemudian di bawahnya ada lab dan lain sebagainya, kepala lab, ada juga LPPM dan lain sebagainya. Ya, itu harus didokumentasikan dengan baik dan memang sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi. Lalu kemudian yang kedua, mengidentifikasi lalu menentukan keseluruhan proses bisnis yang berjalan. Dan juga bisa dikelompokkan proses bisnisnya berdasarkan pada area fungsi bisnis. Jadi kalau setelah kita lihat organisasinya, oh ternyata ada alur misalkan bimbingan kemahasiswaan, atau misalkan kaitannya dengan keuangan, oh berarti dengan keuangan waket berapa ya? Waket 2 ya kalau tidak salah ya. Kemudian ada kaitannya dengan kemahasiswaan, proses bisnis kemahasiswaan. Oh ada di waket 3 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah mendistribusikan hasil pembuatan arsitektur bisnis kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Ya. Oke, lanjutnya. Nah, sebelum melakukan analisis proses bisnis juga dilakukan analisis terhadap sistem dan teknologi yang ada sih sebenarnya. Jadi bisa bersamaan. Jadi sejauh mana kemudian sistem dan teknologi yang sudah kita miliki itu bisa digunakan untuk kepentingan proses bisnis. Nah, kalau dalam melakukan analisis sistem teknologi itu ada beberapa tahapan ya. Nah, nanti kita juga bahas sih. Yang pertama, ruang lingkup, objek, kemudian work plan dari IRC namanya, Information Resource Catalog. Kemudian mempersiapkan koleksi data, kemudian melakukan koleksi data atau pengumpulan data, kemudian data entry atau input data, validasi, memvalidasi data yang sudah diinput, penggambaran skema, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah maintenance hasil ya dari IRC. Oke, itu kaitannya dengan definisi-definisi di proses bisnis. Nah, ada beberapa analisis ya yang bisa digunakan dalam proses bisnis. Nah, ini adalah salah satunya adalah analisis value chain namanya ya. Value chain ini dia pertama kali dikemukakan namanya adalah Michael Porter ya. Jadi biasanya orang menyebut juga dengan value chain Porter gitu. Ya. Ini
Value chain itu adalah disebut sebagai global description of enterprise business process. Ya, ini bermanfaat ya untuk menggambarkan proses bisnis yang secara menyeluruh dan berjalan dalam suatu enterprise. Dan kemudian bagaimana sih keterkaitannya antara seluruh proses bisnis tersebut dalam rangka apa? Menghasilkan added value atau nilai tambah pada suatu enterprise. Ya. Jadi bisa juga disebut sebagai margin atau visi misi lah dari sebuah enterprise. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, sebetulnya ya pada awalnya itu kalau value chain itu dimaksudkan untuk menjelaskan gambaran umum proses bisnis ya di lingkungan enterprise dalam industri manufaktur sebetulnya. Awalnya dalam industri manufaktur. Karena kalau kita lihat diagramnya ini lebih ke sisi manufaktur. Tapi sebetulnya dalam perkembangannya banyak juga ya kemudian digunakan untuk menggambarkan proses bisnis enterprise global yang secara umum gitu. Jadi tidak hanya di sisi manufaktur saja. Manufaktur itu apa ya? Manufaktur itu lebih ke pembuatan barang mentah menjadi barang jadilah, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian bisa juga dipakai nantinya untuk value chain ini di pendidikan, governance, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda lihat ya sebetulnya untuk value chain ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah primary activity, ya Anda lihat primary activity ya. Itu ada dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, service. Jadi ini komponen utama ya, misalnya dalam sebuah manufaktur dari sisi produksinya ya. Dari pertama barang mentah datang, kemudian dilakukan pembuatan barang mentah menjadi barang jadi, lalu didistribusikan di outbound logistik ya. Ini udah. Kemudian dilakukan penjualan dan pemasaran dan juga service. Ini primary activity namanya. Nah, secondary-nya apa? Berarti organisasi yang mendukung berjalannya proses primary. Ada mulai dari infrastruktur, kemudian HRM ya, human resource yang ngurusin orang, kemudian ada teknologi yang ngurusin IT dan lain sebagainya, dan juga procurement seperti purchasing, accounting, dan lain sebagainya itu adalah support activities. Ya. Nah ini diterangkan kembali, jadi value chain itu membagi proses bisnis enterprise jadi dua kelompok. Pertama primary activity, yang kedua adalah support activity. Ya. Primary itu kegiatan utama lah kurang lebih yang dilakukan oleh enterprise, sedangkan support activities ya yang sifatnya membantu core bisnisnya. Core bisnisnya itu apa? Ya. Nah, setiap area fungsi bisnis, baik itu di aktivitas utama maupun aktivitas pendukung itu sebetulnya dapat lebih diperjelas lagi nantinya dengan menggambarkan proses bisnis yang berjalan secara detail. Pakai apa? Bisa pakai BPMN, ya, bisa pakai use case business model dan lain-lain ya, yang lebih tepat dalam penjabaran dari deskripsi masing-masing area fungsi bisnis tersebut sebetulnya gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara contohnya misalnya kita mau lihat nih bisnis proses di area primary activities untuk yang marketing and sales. Tentunya banyak ya, banyak fungsi bisnis atau proses bisnis yang ada di marketing and sales. Lalu kita akan lihat proses bisnis di human resource and management juga pasti banyak gitu. Kayak ada pengadaan ada talent and management misalkan. Ada prosedur compensation and benefit, ada prosedurnya apa misalkan mungkin di sisi training dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya kita ada contoh ya. Contoh untuk value chain yang selain di manufaktur gitu. Contohnya apa? Nah, ini contoh value chain untuk institusi pendidikan gitu ya. Nah, main activity-nya atau primary activity-nya itu adalah apa? Penerimaan siswa baru. Penerimaan ini apa ya PMB itu? Mahasiswa baru mungkin ya. Lalu ada pelepasan, ada pemasaran dan ada layanan. Nah,
itu di primary-nya. Lalu kemudian di secondary-nya yang mendukung itu ada sistem akuntansi, kepegawaian, pengembangan teknologi, dan juga procurement dan aset. Nah, lalu kemudian ini misalkan ada value chain di institusi penelitian ya. Kalau ini tadi pendidikan, ini di penelitian ya. Contohnya di LIPI lah misalkan. Itu ada primary activity-nya ada usulan penelitian, penelitiannya, pelaporan hasil, dan juga pelayanan. Kalau pendukungnya apa saja? Akuntansi, kepegawaian, teknologi, procurement, dan aset. Ya. Jadi pemodelan dengan value chain ini ya, kalau kita awalnya memang untuk procurement, tapi sebetulnya dengan modifikasi yang tepat bisa juga diterapkan di jenis enterprise lainnya ya, selain manufaktur gitu ya. Oke. Ini adalah value chain. Lalu kita lihat ya, setelah kita membuat value chain-nya, analisis proses bisnisnya bisa didetailkan menggunakan salah satunya adalah BPMN. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi ya, karena dari Anda semua ini sudah pernah membuat, sudah mudah-mudahan sudah mahir lah insya Allah. Nah, saya terangkan kembali bahwa BPMN ini adalah tool sebetulnya, alat bantu. Untuk apa? Untuk menggambarkan alur proses bisnis, ya, menggunakan notasi tertentu. Fungsinya kalau dulu memang sebelumnya ada namanya flowchart gitu ya. Ya, tapi kalau ini sebetulnya kalau BPMN sudah mulai digabungkan dengan flowchart, activity diagram, terus diagram alih data dan lain sebagainya, sehingga BPMN itu punya fitur-fitur yang merupakan gabungan dari tadi ya flowchart, activity diagram sama flow data gitu lah. Nah, dengan menggunakan BPMN ini diharapkan ada visualisasi proses bisnis ya dari ya tadi yang kita secara general sudah dilihatkan di value chain porter gitu. Nah, sebagai informasi bahwa di proses di BPMN atau Business Process Modeling Notation itu ada beberapa komponen yang saya akan coba segarkan lagi karena saya rasa Anda semua juga sudah pernah dibahas soal ini. Yang pertama adalah flow object ya sebetulnya. Nah, flow object ini adalah notasi yang digunakan untuk menunjukkan alur objek dalam suatu proses bisnis ya. Alur projectnya apa saja ya. Anda lihat di sini yang pertama ada event. Event itu menunjukkan kejadian mulai dari start, pertengahan sampai end ya. Sebetulnya kemudian event itu bisa didetailkan. Ya, halo? Ada yang ingin bertanya? Oke. Halo? Ada yang unmute tadi ya? Oh, oke, sudah. Saya pikir mau bertanya. Oke. Di event ini sebetulnya ada banyak event sebetulnya ya. Dari mulai start ya, kemudian ada beberapa event contohnya message atau pesan. Pesan itu mulai dari start, subprosesnya, non-interrupt-nya, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Jadi ada message, kemudian timer, kondisional, link, dan seterusnya. Oke. Oh, sepertinya ada pesan. Maaf Pak, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Alfifa. Selanjutnya ada objek yang namanya activity ya. Nah, activity ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu proses bisnis ya. Contohnya ada tugas, transaksi, subproses dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada namanya gateway. Dia fungsinya untuk menunjukkan alur perjabangan ya. Atau pilihan, ada forking, merging, ada joining ya. Itu di flow object. Nah, berikutnya
dari connecting object ya. Di connecting object itu ada beberapa notasi untuk menunjukkan hubungan antara objek dalam proses bisnis ya. Tergantung pada kedekatan objeknya. Ya, apa saja? Jadi di situ ada sequence flow ya. Biasanya garis lurus gitu ya. Urutan aktivitas yang dilakukan antar proses bisnis dalam suatu pool ya. Apa itu pool? Nanti kita jelaskan. Berikutnya message flow. Ini alur pesan yang terjadi antara dua proses yang tidak berada dalam suatu pool yang sama. Lalu association ini menunjukkan data berupa input atau output yang diberikan yang berkaitan dengan sebuah proses. Oke, ya. Ini adalah connecting object atau konektornya lah. Lalu ada swim lines ya. Swim lines itu apa? Swim line itu adalah notasi yang digunakan untuk pengelompokan sebetulnya. Pengelompokan aktivitas ke dalam partisipan proses yang menjalankan fungsi atau tanggung jawab secara visual. Ya. Oke, objeknya ada dua. Ada pool, ada land. Kalau pool itu merepresentasikan pelaku suatu aktivitas sehingga bisa diketahui siapa melakukan apa dalam satu sistem. Nah, kalau land itu lebih detailnya lagi. Jadi satu pool bisa terdiri dari berbagai land. Nah, menggunakan pool atau tidak, yaitu tergantung kebutuhan ya dalam menganalisis proses bisnis. Kalau misalkan kita tidak menggunakan pool ya, sebetulnya bisa saja ya, bisa digambarkan tetap gitu, tanpa mengetahui siapa yang melaksanakan gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pool, nanti informasi bisa lebih rinci gitu. Lalu komponen berikutnya ada yang namanya artifak. Artifak itu apa? Yaitu komponen untuk menjelaskan segala macam bentuk dokumen data yang terkait dalam suatu aktivitas tertentu dalam proses bisnis. Apa saja? Ya. Ada data objek. Ya, kalau ada simbol seperti ini, itu menunjukkan data apa yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas atau data apa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Lalu ada grup, ini untuk memudahkan menganalisis proses dan dokumentasi ya. Sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Lalu ada annotation. Ini komentar lah, kurang lebih untuk komen. Nah, di BPMN ini sebetulnya ada beberapa software ya untuk menggambarkan BPMN. Ada Visio, ada Yokyang BPMN Editor, yang pernah Anda pakai Bizagi ya. Bizagi Process Modeler ya. Baik yang open source maupun yang proprietary itu ada, Anda silakan dibuat. Ya, kalau saya memang lebih senang Pak menggunakan Bizagi. Oke, ini ada beberapa contoh proses bisnis proses modeling notation. Ya, kalau Anda lihat ini yang pertama, misalkan contohnya adalah looping dengan pembatasan event email. Ya. Jadi ini ada kalau misalkan kita lapar gitu ya, lapar, kemudian milih resep, kemudian prepare makannya, selesai. Ya. Ini ada email gitu ya, kemudian dipesankan untuk makan, sudah makan, selesai. Ya, ini ada looping lah kurang lebih. Lalu di sini contohnya ada, sebentar saya ke kanan dulu. Pool dan swim lane. Ya. Contohnya misalkan di sini poolnya adalah pizza sales supplier. Jadi supplier penjual pizza. Nah, ada dua nanti ya. Apa namanya? Tadi ada pool, maaf. Ada pool kemudian ada lane. Nah, di contoh di sini poolnya adalah pizza, lane-nya adalah delivery boy atau orang yang mengirimkan pizza, dan yang satu lagi adalah pizza baker ya, yang memanggang pizza gitu. Start setelah ada notifikasi, lalu memanggang pizza. Nah, ini memanggang pizza atau memasak pizza tugasnya dari lane-nya pizza baker. Lalu kemudian berarti sistemnya kayak Grab gitu ya Pak ya?
Lebih sebetulnya untuk memperlihatkan proses bisnis saja sih. Oh, ini sebagai gambarannya saja ya? Ya, gambaran proses bisnis saja. Ya, artinya kalau sebelumnya penggambarnya kurang begitu detail tuh kalau misalkan pakai flowchart saja ya. Kalau di sini kita bisa lebih detail lagi, bisa melihatnya gitu karena banyak notasi yang bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu, Arkan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau misalkan kita punya notasi gateway gitu. Jadi misalkan ada pilihan lah kurang lebihnya ya. Kalau misalkan di sini kita sudah memilih resep, kemudian ada pilihan nih. Pilihan menginginkan tambahan, misalkan steak, atau menginginkan tambahan salad gitu contohnya misalkan. Selain sebelumnya masak pasta. Kalau misalkan ternyata ditambah dengan steak, ya kita masuk percabangan ini memasak steak. Jadi di X ini adalah hasilnya adalah memasak pasta dan juga steak. Kalau ada tambah salad, ditambah salad. Baru dimakan. Kurang lebih seperti itulah gambaran proses bisnis. Lalu ini kalau misalkan kita punya artifak ya. Artifak di sini contohnya apa? Engine database. Jadi contohnya gini, kita punya land creditworthiness check misalkan. Ini apakah kemudian dia mengecek apakah ada instan yang running ya di masing-masing customer. Misalkan ada yes ya, ada running instan ya di customer yang sama ya. Yes, berarti dia harus menunggu dulu ya, menunggu. Kemudian kalau tidak ada berarti dia akan melakukan credit check gitulah. Tambahannya seperti itu. Nah, ini ada artifaknya. Jadi setiap kali pengecekan dia akan mengecek ke database. Oke. Contoh yang berikutnya, ini ada contoh penggunaan pool gitu ya. Nah, ini yang beda pool ya. Ada poolnya Robert, Falco, Christian sama Stephen. Ya. Robert punya task 1, kalau sudah selesai tasknya kemudian dialihkan ke si Falco. Anda lihat di sini ya, connectingnya ya, connectingnya bukan connecting yang lurus tanpa putus-putus, tapi kan antar pool dia menggunakan konektor yang putus-putus. Mengerjakan task kedua, kemudian dikirimkan ke Christian dan seterusnya sampai tasknya selesai. Ini contoh penggunaan pool. Nah, ini event email nih. Jadi contoh misalkan lapar, pilih pizza, order pizza. Pizzanya diterima ya. Diterimanya ada menggunakan email misalkan, ada informasi, lalu makan pizza selesai. Nah, ini ada interruption ya. Interruption. Contoh misalkan ini, kita order pizza. Kita nunggu pizza. Kalau misalkan lebih dari 30 menit misalkan ya, kita bisa komplain ke delivery service. Nah, ini proses bisnisnya seperti ini. Lalu kalau misalkan waktunya ternyata 50 menit, kita bisa cancel order. Tapi kalau misalkan menunggunya kurang daripada itu, kita ya udah langsung makan aja. Ya. Itu adalah contoh-contoh dari penggunaan BPMN. Oke, ada pertanyaan? Yang sebelumnya Anda sudah buat, sama kan ya seperti ini kan? Sama, Pak. Iya, sama Bapak. Sama, Pak. Coba Naufal waktu itu buat apa? Kalau buat itu kemarin kan yang UAS berkelompok. Nah, yang kalau kemarin tuh kelompok. proses pemeliharaan taman, Pak. Jadi untuk dari pemeliharaan sampai keuangan. Ada berapa Sama- pool Naufal? Kenapa, Pak? Pemeliharaan. Ada berapa pool? Maksudnya pool gimana, Pak? Di BPMN ada pool, ada land, ya gitu kan. Oh iya, kalau sekarang lupa, Pak, soalnya Banyak ya. iya banyak. Ya berarti didefinisikan poolnya per apa namanya berdasarkan
organisasi struktur dulu kan gitu kan. Ya kalau nggak salah tuh lainnya mah ada 3 Pak. Olehnya ada 3 ya. Iya. Oke. Terima kasih Naufal. Oke, Sama-sama Pak. kalau tidak ada pertanyaan kita coba lanjutkan ya. Ini adalah BPMN ya, Business Process Modeling Notation. Jadi bisa kita mendetailkan proses bisnis menggunakan BPMN. Sebetulnya selain BPMN, kita bisa juga membuat proses bisnis menggunakan namanya use case namanya. Atau dikenal dengan UML sebetulnya. Ya, Unified Modeling Language ya. Tapi kalau untuk yang use case ini gitu ya, kecenderungannya memang apa ya, orang lebih cenderung pakai BPMN sih. Saya juga lebih suka pakai BPMN. Tapi ini adalah alternatif yang bisa digunakan, gitu ya. Kadangkala juga ya dari BPMN itu kemudian diperjelas lagi ya menggunakan use case sebetulnya. Karena nanti akan relate dengan misalkan ya aplikasi juga gitu. Kita misalkan melakukan pemodelan aplikasi misalnya yang karena aplikasinya adalah OOP, kita menggunakan UML ini gitu. Seperti apa sih use case bisnis itu ya? Use case bisnis itu ada beberapa notasi ya sebetulnya. Yang pertama adalah, ini lebih sedikit ya notasinya, aktor bisnis ya. Ini menunjukkan seseorang atau sesuatu yang berperan pada interaksi proses bisnis ya, bisnis proses ya. Tidak selalu menjadi aktor itu tidak selalu satu orang ya, tapi bisa juga kelompok atau sistem. Berikutnya ada use case ya, use case bisnis. Ini menggambarkan proses bisnis yang dilakukan, kurang lebih seperti itu. Ya. Biasanya kalau namanya use case ya pakainya adalah kata kerja ya. Use case itu biasa pasti menggunakan kata kerja. Lalu ada boundaries. Kalau boundaries itu batasan sistem sebetulnya. Kalau ada use case Anda bisa membuat boundariesnya. Lalu garis-garisnya ya atau penghubungnya ada association. Association itu interaksi ya antara aktor bisnis dengan use case bisnis. Ya. Lalu ada include ya. Include ini adalah menunjukkan hubungan yang sangat erat antara dua buah use case. Sehingga akibatnya use case yang dituju harus selalu ikut serta dalam setiap proses. Ya. Include misalkan login. Maka kita bisa memasukkan include karena setiap kali kita harus mengakses sebuah aplikasi kita harus login misalkan seperti itu. Lalu ada extend. Extend ini perluasan ya sebetulnya. Ya. Mirip generalisasi sebetulnya ya. Jadi kesannya apa ya? Kalau misal kita extend boleh dipakai, boleh tidak gitu. Lalu ada generalisasi, ini menunjukkan hubungan umum khusus antara dua buah use case gitu ya. Nah, arah panahnya itu menghadap ke use case yang memiliki sifat lebih umum gitu ya. Nah, nantinya dari hasil penggambaran rangkuman dari proses penggambaran di use case bisnis ini kemudian perlu dilakukan sebuah penjelasan ya. Penjelasan use case bisnis gitu. Nah, jadi setiap kali kita sudah mengidentifikasikan use case bisnis, perlu kemudian dilengkapi keterangan. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan singkat ya. Bisa singkat, bisa detail untuk memperjelas hubungan ya sebetulnya, hubungan antara use case dengan proses bisnis yang didukungnya. Apa saja ya? Contoh ya nama use case bisnis. Ya. Jadi dia akan memberi nama yang unik ya untuk sebuah use case bisnis sebagai identitasnya. Ada aktor bisnis, ini siapa yang berperan, description, deskripsi singkatnya, main atau basic flow-nya, ini adalah urutan aktivitasnya, kemudian ada alternatif atau exception. Ini adalah aktivitas yang dilakukan apabila ada kejadian tertentu. Ya. Nah, kita
contohkan ya, seperti ini. Jadi ada karyawan ya, ada use case karyawan, aktornya karyawan, dia akan mengakses use case persediaan dan konsultasi. Lalu ada kurir, dia mengakses use case pengiriman dan konsumen untuk pembelian saja, gitu ya. Nah, kita bisa memberikan penjelasan terkait dengan use case pembelian. Ya. Nah, di sisi ini misalkan use case pembelian, gitu ya. Namanya adalah pembelian. Aktor bisnisnya siapa? Konsumen. Kita kemudian membuat deskripsinya. Deskripsinya apa? Menjelaskan bagaimana konsumen harus melakukan langkah-langkah dalam melakukan pembelian suatu barang. Basic flow-nya, jadi hubungannya ya antara si konsumen dengan pembelian itu adalah satu, pembeli memeriksa katalog untuk menentukan barang yang dibeli. Yang kedua, menentukan barang dan jumlah yang akan dibeli dan menentukan cara bayarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, alternatif atau exception flow-nya, jika jumlah barang yang dimaksud tidak tersedia di gudang, maka pembeli bisa membatalkan pembelian atau melakukan pemesanan barang. Ya. Jadi ini tadi perlu penjelasan setiap use case-nya gitu. Berbeda ketika misalkan sudah menggunakan BBMN, biasanya lebih detail atau lebih jelas. Oke, ini bisa juga kemudian untuk mempersingkat sebetulnya ya BBMN tadi sehingga akan lebih terasa lebih general gitu. Nah, tadi ada istilah include gitu ya. Include. Nah, ini ada 3 buah use case. Use case bisnis gitu ya. Dijalankan oleh 2 aktor, ada admin sama author database gitu. Nah, contoh ini use case bisnis ini melakukan check identity ya, check identity. Itu dilakukan apabila si admin ini menjalankan proses bisnis buat blog account baru dan juga buat personal wiki ya. Nah, kalau si author database dia sebetulnya hanya melakukan satu proses bisnis, check identity ya. Si author database hanya ini saja. Tapi kalau admin ya, ketika dia membuat blog akun baru, dia pasti juga kemudian melakukan proses check identity. Karena di sini adalah lambangnya adalah include. Bagaimana dengan extend? Nah, kalau di extend ya, kalau Anda lihat di sini simpan kegagalan aplikasi. Dia baru di akses ya atau use case-nya ini bisa terjadi pada saat tertentu saja. Contohnya misalkan ketika si admin ini melakukan pelanggaran prosedur ya, yang semestinya harus dilakukan ketika menjalankan proses bisnis membuat personal wiki misalkan ya. Ini. Dan juga apa? Buat blog akun baru. Ya. Nah, jadi ketika ada kesalahan saja ya, melakukan penyimpanan kegagalan aplikasi. Makanya namanya adalah extend. Beda dengan include ya. Kalau include berarti dia melakukan akses ke buat personal wiki, maka otomatis dia harus melakukan check identity. Ya, check identity. Tapi kalau simpan kegagalan aplikasi hanya dilakukan ketika ada kesalahan saja. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Di pekan depan kita akan membahas terkait dengan arsitektur data. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah pertemuan kita pada malam hari ini bisa kita akhiri? Halo? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Iya, Bapak, ada. Ya. Ada, Pak. Apakah bisa saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini?
Iya, bisa Bapak. Bisa, Pak. Baik. Eh, Sebelum saya akhiri, mohon untuk tidak meninggalkan chat room, ya, tidak meninggalkan meeting ini terlebih dahulu, karena saya akan melakukan proses absensi ya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.